يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. Oh, mic-nya mati. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Suara saya cukup jelas. Untuk bapak-bapak yang di sana jelas suara saya. Untuk bapak-bapak jelas. Kalau jelas acungkan jempol. Bapak-bapak jelas suara saya. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Jelas atau tidak suara saya tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ibu-ibu jelas? Kalau jelas saya tanya, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, sudah gitu aja. Bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas tolong dijawab dengan lantang supaya saya betul-betul dengar jawabannya. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Awas, hati-hati, ada limparan botol dari sini ya. Berarti jelas, cuma ngecek suara. Bu, saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam, tamu yang baik harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel berarti belum mati. Saya di sini tamu, saya harus duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Tapi mohon maaf, ini sayangnya panitia tidak konsultasi ke saya. Harusnya panggungnya tidak boleh setinggi ini. Ini panggung hiburan. Ini tontonan kayak topeng monyet, ledek munyuk. Jadi kayak nonton. Kalau pengajian harusnya separuhnya ini, tidak boleh di atas kepala orang. Kedua, kalau bisa lain kali kalau ngundang itu muslimat, fatayat, NU segala macam itu merapat. Karena pengajian itu yang disasar hati. Ketiga, lain kali Pak Kades, mohon maaf, kalau mau ngundang lagi, yang depan-depan ini yang bening-bening. Yang butek-butek ini yang di belakang sana. Yang pensiunan-pensiunan yang MPP itu mati pelan-pelan itu ya, itu di belakang sana. Tapi jelas suara saya. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Sing dodolan pergi, sing dodol pergi, sini, sing dodol ini. Pak Tuku, tolong dikasihkan anak-anak sama orang tua itu, semuanya orang tua-tua dan anak-anak, tapi nggak usah wirawiri di depan saya, deh. Niki, sudah saya bayar semua, tapi jangan wirawiri di sini, deh. Mau jibuk meneh terus wirawiri di sini, ya. Ya, udah dibagikan, ya. Mau tinggal papat, ya.
Anjir, niki dibagikan mungkin ben rawi-rawi di depan kula, nggih. Nggih. Mungkin nek dodolan ten gane wong bapak-bapak. Ditum ora dikomulih. Mana iki ya dah. Melu-melu rene ya. Ini ya ditum anak-anak ini, anak-anak sama yang sepuh-sepuh. Seket per 100 nih. 100. Oh ya. Ya. Dibagikan nanti nggak usah oro jupuk meneh lu gorene neh. Oh, ya. Bagikan yang anak-anak sama yang sepuh-sepuh, tapi jangan mirawi di depan saya. Saya ini nggak lama, saya paling 3 jam di sini ya. Orang yang mulia, orang yang bisa memuliakan orang lain, bukan orang yang dimuliakan. Bu, panitia ngangkat kursi ini berat, Bu. Mesake nek ora dihormati. Maka boleh nggak saya menghormati panitia sebentar aja? Ya. Ini dalam rangka menghormati sebentar aja. Ya. Baik, ternyata kursi itu empuk, maka banyak orang rebutan kursi. Ya. Kalau gitu, Pak Kades sini dulu, Pak. Ngangkat ini sebelah. Ya. Ini dipinggirkan sana. Sudah? Kalau sudah yuk pulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Wa qala aidan la tarkabunna tabaqan an tabaq al-ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia akhirat. Para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo kiai yang hadir, yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemda Rohul, yang saya hormati Bapak Camat Tambuse, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Tambuse, yang saya hormati Kepala Desa Sialang Lindang, yang saya hormati Kepala Desa sekecamatan Tambuse, anggota dan Ketua BPD, Bapak Ibu perangkat desa, Ketua RT, RW, Mudin, dan pengurus masjid, Linmas, Muslimat, Fatayat, grup solawat, sound system, semua yang ditulis ini, semuanya nanti tak fotokopi aja di ini nanti tolong difotokopi, diedarkan satu-satu. Semua yang ada di sini semuanya saya hormati, mudah-mudahan dapat berkah dari Allah. Amin. Yang hadir di sini mudah-mudahan yang sakit-sakit diberkahi jadi sehat. Amin. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Amin. Yang anaknya masih nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah.
teman-teman Banser yang saya hormati, ini baru ya. Ya, banyak saya. Ya. Halo. Halo. Masih fokus enggak ini? Saya nanti akan mulai pengajian kalau semuanya fokus. Karena yang sulit dari pengajian itu hudurul qulub. Belum tentu orang yang duduk di sini hatinya di dunia nyata. Kadang-kadang ada di dunia maya. Masih sibuk dengan WA group, jangan kemana-mana. Ayo, masih ada yang lewat lagi. Lungguh kuno le. Aku selera ngantem cah cilik-cilik ini ya. Ya. Biar fokus dulu ya. Tolong teman-teman Banser nanti jangan ada yang wirawiri di depan saya. Tolong diamankan sana. Saya nggak apa-apa, Pak, karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Halo. Coba saya akan cek apakah ini mudah dipengaruhi apa enggak. Tangan kanan diangkat semuanya. Gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakan. Ternyata Allah sedang gerakkan tangan kita. Kata Ibnu Arabi, mohon maaf biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Agak condong dikit. Tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebihin lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, bikin lagi, kayak mau copot, biar nggak pikun, biar nggak pingsan, biar nggak pikun. Mohon maaf lagi, pegang dagu, pegang dagu, ibu, tenang gitu, dagu, ibu, pegang dagu, bu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, bu, ibu, pegang dagu, bu, pegang dagu, bu, pegang dagu, pegang dagunya dipegang, ibu, pegang dagu, ibu, bu, pegang dagu, bu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, pegang dagu, bu, pegang dagu, ibu, denger nggak ini jadi denger, ayo, bu, pegang dagu, nah, masya Allah, halo, ini nggak responsif sama sekali ini, berarti belum siap untuk pengajian ini. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo, hey, halo, hey, halo, 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 Satu, tidak fokus. Dua, malas untuk berpikir. Maka mohon maaf, ini saya ceramah 3 jam tidak akan masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Ini yang panas tidak hanya Ibu, saya juga sudah basah semuanya ini. Karena ada kipas, tapi untuk Pak Kades saja, bukan untuk saya. Ya. Halo. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan. Nah, itu paham. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan oleh tetesan keringat orang-orang yang datang di pengajian. Makanya yang keringetan nggak usah dikipasi, biar keringatnya banyak sekali, biar nanti nerakanya bisa padam. Halo. Jangan kemana-mana, ya. Ya, nggak apa-apa karena orang dipengaruhi. Nyatanya bu, denger nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Nggak usah ikut tertawa, tadi juga 8 kali nggak turun-turun. Lebih parah sebelahnya 14 kali. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya dagu. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Makanya saya dibikin panggung supaya semuanya lihat, betul? Makanya saya datang ke sini bukan dikasih saya suruh mampir Bu, tapi nggak dikasih minum, nggak siapa, langsung suruh balik sini lagi karena diajak foto. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV, betul nggak? Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya.
Betul? Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, itu ibu gini terus dagu. Halo? Ini dagu apa tidak? Ibu tadi dengar nggak? Suruh pegang apa? Lah kok gini terus? Oh edan. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco sangat tergantung oleh orang tuanya, betul? Maka masyarakat ini akan maju atau tidak tergantung pemimpin yang kita angkat di tempat ini. Maka alhamdulillah tepuk tangan untuk Pak Kades, ini salah satu kepala desa yang bisa membangunlah jiwanya, bangunlah tadi loh Indonesia Raya tadi, yang dibangun badannya dulu apa jiwanya dulu? Jiwanya baru badannya, apalagi sambung dengan Jalal Waton, Masya Allah, hubul waton minal iman. Keartiannya dengan apa yang ada di rongga dada ini, masalah iman. Halo? Kompak gak ini? Kompak gak ini? Saya akan lanjutkan kalau semuanya kompak dulu. Pokoknya saya akan mengkondisikan dulu 3 jam, habis itu baru pengajian, ya. Sekarang kalau kompak, kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti akan ketahuan desa ini akan, mohon maaf, akan maju, akan tidak tergantung pada yang nggak kompak nih. Semuanya 1. Nggak kompak di sono aneh-aneh. Bapak-bapak ini sulit diajak kompak nih. Semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Tolong Pak, nanti kalau ada bantuan sosial, tolong ada 16 orang di sini jangan dikasih nih. Yang bikin tidak majunya daerah ini hanya 16 orang ini. Itu kalau jadi pejabat pasti potensi untuk korupsi, karena nggak ada kegiatan main anggaran. 4 itu nggak usah tepuk Bu, sudah nggak tahu mana dagu mana jidat. 4 itu nggak usah tepuk, nekat aja semuanya. 1, 3, 2, 1, 4. Masih nekat aja, 2 orang tuh pulang aja, bikin nggak kompak. Bapak Ibu semuanya, halo. Orang tergantung pemimpin. Kedua, orang itu mudah dipengaruhi. Nyatanya saya begini, pengaruhnya pada nekat aja pegang dagu. Halo? Masih fokus? Masih fokus? Kalau fokus semuanya harus jawab pertanyaan saya, tidak boleh lebih dari 5 detik. Ini saya mau fokuskan biar nggak ada wirawiri, biar ini semuanya, baru nanti akan saya mulai pengajian. Halo? Karena pengajian ini saya senang sekali tadi. Ini yang usulkan saya supaya nanti tidak kepanasan, itu biar ditambah di sini. Nanti yang datang-datang biar di depan lebih fokus. Ternyata di sana untuk ngiyup-ngiyupi. Saya pikir hanya untuk karpet. Makanya tadi sudah ditambahkan sini aja daripada di belakang. Ini lebih dingin, lebih dekat ke saya. Halo? Nah, masih fokus? Masih bisa fokus? Oke, sekarang jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik. Semuanya jawab, celana saya warnanya apa? Tolong semuanya jawab, celana saya warnanya apa? Mikrofon ini warnanya apa? Peci saya warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Areng warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Nuhun sewu Pak Asisten, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Biar yang Pak Kades sendiri aja yang sini. Mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan tausiah Bu, saya mau pulang aja. Karena yang diundang sini wong edan kabeh. Nggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, hanya di sini loh Bu ada kelelawar tidurnya waktu malam Bu. Sudah jawabnya kenceng, duduknya paling depan, bentak malam.
Masya Allah, muslimat edan. Hei, di sini kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Karena orang punya asas keterpengaruhan, betul? Makanya kalau banyak wirawiri sini, banyak orang jualan sana, apalagi ada balon naikkan turunkan, nanti perhatiannya beda. Halo? Karena amal agama yang sulit bukan mengerjakan sesuatu, tapi hudurul qulub, hadirnya hati di dalam amalan itu. Karena Bapak Ibu duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Maka kata Nabi, satu, sholat itu yang sulit bukan mengerjakan sholat, tapi tarku ala khiyali kulli syai', yaitu meninggalkan pikiran di luar sholat. Sholat itu meninggalkan kerjaan gampang, yang sulit meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang wes sholat masih mikir, Allahu Akbar. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci tadi kemana? Allahu Akbar, tadi ngegrek, Allahu Akbar, terus dodos, Allahu Akbar, terus wah, Masya Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci itu. Makanya kata Nabi ada dua. Satu, dengerin deh baik-baik. Satu, la sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat sambil nahan makan. Bismillah. Alhamdulillah. Warbaratunya klunting. Waduh, dipangan kucing. Akhirnya kurek surate kulhu. Kulahat Allahus. Atau menahan dua lubang. Dengerin. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Dengan batal atau tidak batal, wudhu lagi itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar, keserah imamnya kelamaan, Masya Allah. Walabdarinya lain, amin. Apalagi wis teko atahiyat, wis tasawuf akhir kok krosong ngentut, iman-iman dicepet-cepet, sampai merinding-merinding, assalamualaikum, dut, luar biasa. Padahal kalau dicepet itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilir jauh, malah vibrasi, malah bergetar, mau bibir, Masya Allah. Ini yang tertawa masih ngalamin. Halo, fokus, lanjut. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Dagunya mana, dagu? Ya, sakitnya di mana? Di sini, udah tembus sampai sini, jauh-jauh dari sini diundang ke wong edan-edan. Halo. Hari ini alhamdulillah, Masya Allah, saya ini begitu ditelepon langsung saya lock, Bu. Langsung saya bunderi, saya datang sini dan saya tidak mikir, saya itu tidak, mohon maaf, di luar ekspektasi saya. Saya pikir saya itu pernah, Bu, kerokan dulu pernah, tapi baru di sini tuh atau lewat, Masya Allah. Tadi nyebrang sungai dulu pakai, pokoknya saya buka sedikit, mohon maaf, kaca saya buka itu tayamum luar biasanya. Ini Masya Allah, Bu, wallahi saya baru pertama kali pengajian di tempat ini dengan jamaah yang edan-edan, dengan Masya Allah, dengan ada bebek, ada SpongeBob, ada Masya Allah. Ini pengajian yang luar biasa, insya Allah diberkahi. Karena hidup ini yang dicari berkahnya. Dan begitu saya diundang sini langsung saya lock, Pak, Bu, mohon maaf, padahal saya besok pagi harus ke Bali, besok malam. Maka mohon maaf, besok pagi saya selesai sini harus langsung ke Pekanbaru, cari penerbangan langsung transit Jakarta, Jogja, langsung ke Bali. Habis ke Bali saya baru balik lagi ke Jogja, baru ke Jakarta. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah itu rezeki saya. Bapak Ibu, tapi seandainya komitmen saya jaga, integritas saya jaga, seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada orang-orang di Samosir ini. Dan ini komitmen yang harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Karena acaranya pengajian. Dari pengajian Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong.
Yang biasa bohong itu bukan nabi, itu politisi, pejabat, sama orang tambusai lah, gitu lah ya pokoknya. Halo, nabi itu nggak pernah bohong. Kata Nabi, satu, orang yang duduk seperti ini dimuliakan oleh Allah sebagaimana orang hidup, maka oleh Allah dimuliakan. Duduk sebentar seperti ini pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Mohon maaf. Bahkan duduk sebentar seperti ini pahalanya melebihi orang yang takziah ngelayat wong sewu. Ada yang pernah ngelayat wong sewu? Padahal layat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari diperlukan waktu 3 tahun. Ning syaratnya bedino ngelayat. Tidak putih pak, ngelayat, putih pak, ngelayat. Wah bedino golek wong mati. Asalnya neng ambulan dioyak, dikejar, urung mati, balik meneh. Wah, 3 tahun ngelayat kalah dengan duduk seperti ini. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 122, orang yang duduk seperti ini disertakan dengan orang jihad fisabilillah, orang yang perang. Perang dengan pengajian lebih enak mana bu? Tapi pahalanya sama. Begitu dalam surat At-Taubah 122. Nanti dicek. Halo? Masih fokus nggak nih? Karena jangan sampai saya serius di sini, yang di belakang udah billahi taufik. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ya. Angger STNT langsung sampai Sidratul Muntaha. Masih fokus? Masih fokus? Lanjut. Betapa mulianya ini jadi jalan surgawi. Kenapa? Karena Nabi bersabda, orang yang datang silaturahmi ini adalah menjadi jalan surga. La yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Satu, ini juga akan disebut orang hidup. Orang hidup mahal. Maka kata Nabi, orang yang datang sini, bapak-bapak yang hadir di sini ini kayak orang hidup. Orang hidup itu mahal. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, la sholat, wala soma, la tahu sholawat, nggak tahu wirid, nggak dzikir, orang seperti itu kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, jadi sate, jadi gulai, jadi soto. Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto. Orang hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya, silahkan hadirkan ke sini seorang bernama Ayu Ting Ting. Saya pernah bu, Ayu Ting Ting satu panggung dengan saya mau tanda tangan, saya lihat. Anggaran untuk Ayu Ting Ting 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Padahal dia bohong, dia nggak pernah cari alamat itu. Waktu itu saya tahu persis, dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Mbak Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok apal? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya udah biasa, tidur di atasnya Luna Maya itu udah biasa. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Luna Maya itu mandi aja saya di atasnya. Sekarang pindah ke Kemang. Jangan kemana-mana, masih ada yang lewat lagi. Ya. Wira. Oh ternyata STI dipangani gune, makanya. Ayo, jangan ada gangguan sebentar. Halo. Ya. Jadi Bapak Ibu-nya, begitu mulianya. Tahu Mbak Raisa? Mbak Raisa itu di Jogja belum lama nyanyi cuma 6 lagu 200 juta. Tahu Lesti Kejora? Make up sama saya di Indosiar, di mana ada Mumpuni waktu itu. Penonton, gitu ya, Mumpuni. Saya tanya, Lesti, kamu paling spektakuler itu diundang kemana? Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kamu paling banyak dibayar berapa kamu? Manajernya bilang pernah ke Kalimantan sehari dibayar 600 juta. Nyanyi, ada pengusaha tambang, tiba-tiba dia nikahkan anak, ngundang Lesti Kejora 600 juta bu. Nyanyi pagi sama nyanyi malam, 600 juta.
karena masih hidup. Bapak Ibu kenal Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab, dia pernah 1 bulan dapat 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. 9 tahun yang lalu. Sekarang udah sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Berapa waktu yang lalu saya nengok, masih kenal saya, masih mangguk-mangguk. Tapi kemarin sebelum berangkat haji saya coba nengok, sudah nggak kenal siapapun. Sudah matanya kosong, pandangannya kosong. Begitu mahalnya orang masih hidup. 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan gajinya Pak Asisten berapa bulan? Sama dengan gaji Pak Camat berapa bulan? Gaji ke ya sama ke Pak Kades kira-kira kalau 1 miliar berapa bulan Pak? Ya 3 bulan lah, 3 bulan. Sambil jual aset-aset sama bengkok-bengkok itu semuanya dijual semuanya ya negara ini. Begitu mahalnya orang. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Orang kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri itu kalau mati, tahu teri? Kalau udah mati jenazahnya almarhum teri itu nggak ada harganya sama sekali. Mohon maaf, almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Tapi orang walaupun dia artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia menteri, walaupun presiden, walaupun dia ustadz, kalau dia mati hidungnya ada yang mau 200.000. Oh itu mantan artis, oh kupingnya ada yang mau 500.000. Tapi teri masih jadi komoditi. Berapa kali saya nolong orang yang haji umroh dikira nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri di tas kosmetik. Jenazah teri aja dibawa kemana-mana. Maka hari ini Masya Allah, ini jalan surgawi. Karena dengan begini, satu, diberkahkan rezekinya. Rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Halo? Satu, peringatan sebagaimana orang yang mulia kayak orang hidup. Kedua, ini akan jadi berkah. Gaji Anda boleh sebulan itu 30 juta cukup. Hasil dari panen sawit 30 juta sebulan cukuplah di sini. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, oon. Nggak tahu mana dagu, mana jidat, kelelawar, tidurnya waktu. Suaminya galak, hilang dia. Pilih mana, gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Pilih yang 50 juta. Halo? Jangan kemana-mana, masih ada yang monggo Bu. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak ya. Meteng meneh ya. Atau yang pulang ini lanjut enggak? Lanjut, tapi yang pulang sebelum waktunya saya doakan suaminya kawin lagi. Ora sido langsung lungguh meneh masyaallah. Budget ngadeg langsung lungguh timbang kabul masyaallah. Budget taruh pamit semuanya ya. Oh, mau pipis. Ya nggak apa-apa ya. Ditahan dulu ya, ditahan dulu. Lanjut nggak ini? Lanjut, tapi kalau semuanya pulang tinggal saya sama Pak Kades sama Pak Asisten ya gimana lagi sama Ketua KUA. Halo? Lanjut? Lanjut? Bapak Ibu yang saya muliakan, satu, berkah rezeki. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Satu, disebut berkah kalau Anda berhubungan dengan Allah, sifatnya ilahiyah. Anak muda dinasihati itu berkah. Bu, maka apapun disebut nama Allah supaya berkah. Orang mau masuk rumah Robi, anjilni, munjalan mubarakan, ya Allah tunjuk, berikan keberkahan dalam rumah kita. Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Orang sudah nikah didoakan apa? Barokallahu wa baraka alaikuma wa baraka alaikuma fi khair. Kenapa? Kenapa minta berkah? Bu, orang mau makan yang nanam petani. Tapi kalau mau makan yang disebut Allah apa petani? Orang Kristen, ya Tuhan berkatilah. Orang Islam gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar, buku disiapkan, bismika Allahumma. Ya pinter.
Kalau bapaknya arah mulai-mulai dari jauh kelihatan bapaknya, doanya gimana? Summum bukmun. Oh, kurang ajar itu namanya. Kenapa diminta berkah? Karena satu, orang yang berhubungan dengan Allah itu akan ada berkah. Bu, bu. Maka saya sering katakan, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Maka untuk menunjang keberkahan, untuk melahirkan keberkahan, maka jangan lupa hubungan kita kepada Allah. Ini pertama. Maka orang mau makan, bukan petani terima kasih, petani terima kasih. Diberkahi orang yang berdoa. Dengan didoakan, maka terproteksi dari amal jahat. Maka orang berbuat jelek tidak pernah berdoa sebelumnya. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, dia nggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti ya Allah. Mumpung di kebun sawit ini ya Allah, nggak pernah. Orang mau tawuran nggak pernah berdoa. Maka satu disebut berkah. Dua, berkah ini sifatnya ilahiyah. Dua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah. Padahal anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari, betul? Tolong dengerin, hei anak-anakku semuanya. Kamu ada di dunia ini dilahirkan, bukan di-download. Kalau ada anak-anak seperti itu, dipanggil orang tuanya nggak datang, ntar, begitu handphonenya berdering, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mentaati handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu kowe. Kalau wajahmu kayak kipet. Satu, disebut berkah sifatnya ilahiyah. Dua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tiga, berkah tidak bisa diukur. Empat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang silaturahmi seperti ini bertambah kebaikan. Karena saya ini masih ada yang negur, Bu, ngapain Ustaz datang di peringatan itu bid'ah. Lah kok bisa? Karena Nabi dan sahabat nggak pernah melakukan peringatan nggak pernah. Nabi apalagi ulang tahun happy birthday to you, nggak pernah Nabi katakan. Kok datang? Itu. Saya juga jawab, kadang-kadang saya jawab, Anda juga bid'ah. Lah kenapa? Karena Nabi nggak, sahabat nggak pernah WA seperti ini, nggak pernah SMS seperti ini. Ini jalan silaturahmi, ini jalan surgawi. Dari sini bisa mengeratkan, bisa menambah ilmu, bisa sedekah, bisa semuanya. Halo? Maka berkah ini, apa yang harus diperbaiki? Ada 10. Sekarang tolong MC-nya saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36, browsing sebentar. Masih ada handphone nggak? Lain kali kalau jadi MC saya pakai handphone, beli paket data yang 5 giga ya. Jangan wifi-nya numpang. Ayo, An-Nisa ayat 36. Ayo, siapa yang bisa temu? Ayo, browsing dulu. An-Nisa, terjemahannya saja. An-Nisa ayat 36. Udah, satu ayat ini harus diwujudkan di sini kalau pengen berkah. Udah, 10 hal ini siapa yang hafal nanti saya hadiahin. Bacakan dulu, ayo. An-Nisa ayat 36, mana MC-nya tadi? MC-nya mana? MC-nya langsung sudah walau muwafiq ila mutorik, Masya Allah. Ayo, An-Nisa ayat 36. Pakai mikrofon. Ayo Pak Kades. Mana? Ayo. Ya, dibacain. Oh, karena muslimat tak hadiahin. Ya, tak kasih uang. Bacain aja situ. Ya, bacain aja. Oh, belum. Oh, belum kok dikasihkan. Pinjam tempatnya Pak Kades, rumah Pak Kades. Udah ketemu. Ayo sini. Maju tak kasih uang. Ini tak kasih. Ya. Ayo dibacakan ini. Mikrofonnya aja kasih sana. MC kok malah punya handphone. Ya. Ini dulu. Ya, dibaca sini. Ya, apa naik nanti foto sama saya sini. Sini. Ya, sini. Ke sini difoto biar fotonya sama saya, ya. Nih, dulu, tak kasih dulu. Ini saat ini mau. Mungkin lali. Tenang apa? Ini dulu. Ini dulu enggak apa-apa. Ya. Biar saya sudah ngomong nanti khawatir saya. Ya, ini dibawa dulu. Ya, ini untuk mahar. Ya. Ayo. Dibaca. Ayo, An-Nisa ayat 36. Oh, durung waton.
Itu dinyalain. Udah, 10 ini tolong dihafalkan. Ini inti pengajian hari ini. 10 ini saya terangkan 10 ini. Mana soundnya? Ini soundnya bagus banget tapi kok nggak nyala. Ayo orang sound. Nah itu situ nyala itu. Sana ya, sana aja. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Artinya, Ya. sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuatlah Satu dulu kamu nafsu banget. Mohon maaf. Satu. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik. Ini 1. Kalau pengen diberkahi tempat ini, maka harus ada ibadah kepada Allah. Maka makmurkan masjid. Sembahlah kepada Allah, jangan ada syirik. Nabi nerangkan gini, Zaid, ya Anas anakku, ya anak-anak angkatku. Bagaimana kalau kamu punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa, itu istri saya. Tapi dandanya minor gak apa-apa, tapi makannya banyak gak apa-apa. Tapi kalau pokoknya baunya gak enak, gak apa-apa, itu istri saya. Tapi bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu kasih. Tapi kalau tidur dengan orang lain, hamil dengan orang lain, punya anak hasil orang lain, kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali, kurang ajar. Saya yang biayai, maka kok dia mengabdi pada Allah. Sama dengan Allah. Ya Zaid, ya Anas, Allah lebih cemburu pada orang berbuat syirik daripada kamu. Maka 1, beribadah jangan ada syirik. Yang ngasih udara siapa? Yang ngasih air siapa? Kok beribadahnya kepada hantu bau, suster ngesot pada nyirorok itu? Kurang ajar. Maka 1, beribadah kepada nanti akan diberkahi. 1. Maka 1, orang harus berbuat baik kepada orang tua. Pada apa? Pada Allah. Yang kedua, jangan dimatiin. Mati sendiri. Memang mati itu kadang-kadang itu pakai itu lagi. Ini kadang ditumpan, kadang matiin ya. 2. Berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. Yang nomor 2, kalau pengen berkah, kalau pengen berkah di sini harus berbuat baik kepada orang tua. Saya bu, mohon maaf. Saya hafal ayat ini jauh sebelum nikah. Tapi saya paham ayat ini setelah nikah. Saya dulu ngapalkan Quran 6 tahun karena saya bodoh. Kalau muslimat mungkin 3 bulan bisa hafal Quran. Kulhu sama tri, sama kul ayu sama atrikul. Kulhu, kul au, kul au. 3 juz apa? Juz tomat. Halo. Hai. Ketika istri saya pergi, Bu, mohon maaf, istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2, 3. Nanti tanya kepada Pak Ketua PCNU, Ketua PCNU. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Ibunya 3, bapaknya 1. Jadi setuju dengan poligami? Berarti gak paham. Raiso bahasa Inggris, raiso ngitung, gak ada hubungannya. Memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki Bu. Saya itu sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Enak aja, nanti dijawab malah kacau. Saya ini mohon maaf paham betapa anak-anakku harus bakti orang karena ridha Allah pada ridha orang, murka Allah pada murka orang. Insya Allah yang hadir ini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Tapi masalahnya birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kamu sudah bakti kepada orang tua, tugas kamu didik anak-anak yang dia bakti kepada orang tuanya. Bu, orang tua bisa mau menggantikan anaknya. Kalau anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, betul? Tapi orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit? Bahkan saya melihat langsung, ini mohon maaf, orang tua saya ketika istri saya pergi, saya harus nunggu. Mosok 3 anak yang sakit 2. Sampai saya berdoa, ya Allah,
Mau yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Anak mau, orang tua mau menggantikan anak, tapi jujur, ada yang di sini yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya ada pikun, tremor, Parkinson, sudah mati separuh. Ya Allah, Bu yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya jadi kades, jadi asisten, jadi camat. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung seorang ibu, anaknya waktu kecil bayi, pilek, dia nyedot ingus anaknya, nyedot umbeli anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah merasakan? Pernah ngalami? Nyedot umbeli anaknya. Tapi jujur siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Bapak pilek Pak, kita sedot umbelmu. Ada yang mau? Maka hati-hati anak kepada orang tua. Hati-hati karena durhaka itu kepada orang tua. 14 ayat bakti kepada Allah dan bakti orang tua tidak dipisah. Maka yang kedua, kalau pengen diberkahi sekarang ini harus bakti kepada orang tua setelah Allah. Yang ketiga, Kerabat. Kerabat, karena agama dan budaya ini akan lengkap kalau kita dengar kerabat. Kenapa? Agama harus budaya. Bu. Karena agama tidak lengkap kalau tidak ada budaya. Budaya akan sesat kalau nggak ada agama. Contoh, menghormati orang itu adalah nilai agama, tapi harus sesuai dengan budaya. Orang Arab itu kalau menghormati orang, Pak, Bu, dipegang jenggotnya. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Itu menghormati kedewasaan dia, pegang jenggot. Tapi jangan dilakukan di Samuseni. Ketemu Pak Lurah, piye kabari Pak? Pak, piye kabari Pak? Oh, kurang ajar. Bu, kalau di Jawa itu kalau dinasihati nunduk. Nek Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Supaya dia fokus. Neng Yogyo dinasihati nonton Bapak, culek matamu. Ayo wani ya. Karena ada Buddha. Halo. Wong Arab itu anak kecil megangin kepala orang dewasa nggak apa-apa Bu. Yang penting jangan megang pantat. Tapi di sini kurang ajar. Neng cah cilik juga, piye kabari Pak, piye kabari, kurang ajar. Nggak apa-apa untuk di Arab. Maka itu agama, maka kerabat. Yang keempat, Anak yatim. anak yatim. Dan alhamdulillah saya sangat peduli pada anak yatim. Entah dari teaching, training, syuting, saya dapat honor, apapun, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya, Bu, selisih usianya 9 tahun. Ini penting Pak, karena semuanya tidak akan diberkahi kalau rumah itu tidak ada hubungan yang baik. Ingat, sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Bu, karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul apa ya bojomu kuwi. Dimulai dari handphone, Bu, nanti dilihat suami betul baik apa jelek. Jenengmu sapa? Umi. Nanti Umi itu baik apa tidak suamimu, telepon. Nek nenggon tulisannya nenggon bojomu kontake kuwi kok Mama, Bebek, Yayang, Cinta, Umi, Hane, My Love itu oke. Nah, tapi kalau udah mulai Mama 1, Mama 2, Mama 3 itu, apalagi namanya Umi ditulis itu Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim, apalagi namanya Umi diganti Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Maka kalau bisa handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri bisa pakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istrinya seminggu. Terus Bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan, ya. Sama saja itu semuanya. Pak. Kenapa Bu? Karena kalau ada suami yang menyakiti hati wanita, dengerin. Berarti dia telah menyakiti hati keluarga besarnya. Pak, Bapak ngelamar dalam keadaan sudah jadi. Betul? Nggak biaya sekolahnya, tinggal selesai sudah dewasa tinggal dilamar. 2, kalau wanita nangis itu biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis itu air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation. Kalau orang lanang nangis reneng biayanya, betul? Sabun muka aja nggak pakai. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya podo kabeh, masya Allah biasa.
Dan ingat, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupa. Wanita itu kuat menyimpan memori. Maka wanita itu kalau sudah ditinggal mati suaminya, dia sulit untuk move on. Maka janda lebih banyak di tempat ini, lebih banyak jandanya daripada duda. Karena sudah ditinggal mati 4 bulan masa idah selesai nggak kawin, 4 tahun nggak kawin, menjanda semua hidup, betul? Tapi kalau yang mati ibu, suami ibu nggak usah nunggu sampai 4 bulan, 2 minggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering," langsung ke toko elektronik beli hair dryer, dikipasi, ngopo ben cepet garing. Dasar laki-laki, betul? Ada suami itu istrinya mati itu nggak disolatkan kok, malah dilangkai. Ngapa? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Ya sarwang lanang. Karena saya juga begitu, seandainya istri saya mati, saya akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Tapi kemungkinan yang mati saya duluan, karena istri saya dulu mahasiswi saya, selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Ayo mau nggak? Akhirnya mau. Dan istri saya itu anaknya orang kaya raya, anak seorang kiai, bekas pabrik batik di tengah-tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini. Sudah saya hitung-hitung, masya Allah luar biasa. Mau saya belikan, kebun sawit di sini biar untuk investasi ini. Halo. Tapi saya juga berjanji, seandainya aku mati, silahkan kamu kawin lagi boleh. Syaratnya hanya satu, foto saya di ruang tamu jangan dilepas. Karena wis tak siapke tulisan. Nek kowe kawin meneh, tolong ini foto saya, bawahnya tulisannya sudah besar-besar, kamu tempelkan supaya kamu ada di rumah yang saya bangunkan untuk kamu kawin orang lain. Tulisannya piye kabare Dik, enak zaman kuto. Karena kowe kawin meneh turu karo wong liya tak primpeni, saya datang dari kubur, ngopo saudara. Halo. Sebaik-baik wanita, dengerin. Sebaik-baik wanita yang baik untuk suaminya. Inilah hijrah. Peringatan hijrah harus jadi pribadi yang mempesona, ibu yang mempesona, istri yang mempesona, suami yang mempesona, bapak yang mempesona. Wanita sekarang kalau mau jagong, mau resepsi, dandan sampai 3 jam, betul? Kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, turunkan, naikkan, kumpulkan yang tengah. Jadi nek melaku kayak nggawa sampah, masa Allah biasa. Itu gaya turban. Bahkan kerudung yang bagus sekarang ini nggak boleh seperti ini, miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Saya ini kalau sudah syuting, Bu, yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Tia Arista, Cika, ya Allah kok lama banget. Ternyata dulu bulu mata, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Dulu bulu mata itu hanya dijepit, Bu. Sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan. Jadi nek melaku kaya kepiting kan. Jadi kira-kira nek yang pinggir jalan kedip ngono, angkot ini minggir kabeh, masa luar biasa. Sampai saya itu pernah syuting outdoor itu, tiba-tiba cut, ngapa cut? Karena penuh angin, itu baiknya hilang siji, masya Allah ke bawah angin, itu masya Allah. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah, nggak fair bu. Suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai, digantung, tinggal. Kadang-kadang daster siji penitine 8. Belani sange kelek sange ada bu, ibu kalau tidak pandai menghormati suami, menyenangkan suami ibu ke Pekanbaru aja di mall-mall tuh kutilang kurus tinggi langsing kayak biola, tahu besar luar biasa, besar kecil besar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, masya Allah muslimat itu koyok gentong, masya Allah luar biasa. Itu kok kayak kalung langsung hilang. Nanti kita tangguh kejepit leher. Karena sirah langsung weteng, luar biasa. Bu,
Suami ibu itu ke kota diki baunya Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, mambune wangi. Begitu di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok, kerokan terus. Kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, kuyuk salon pas. Ilfil tahu nggak, Bu? Mulai hari ini harus jadi pribadi yang personal. Bapak harus jadi pribadi. Kalau nasihati anak, jangan sampai inilah hijrah. Nasihati anak, contohnya bapak nasihati anak contohnya ibu nih. Kono sinau bila gue lulalok tulalit O2N on persis ibumu. Kono adus kena ibumu prengus ya wedus persis bapakmu. Berarti tidak bapakmu. Aku ditelepon pak segera mulai. Ngapa kedatangan Densus ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Mosok ayu raiso bedake Densus sama sensus. Dimulai, halo. Baik, pertama perbaiki hubungan dengan Allah, 2 kepada orang tua, 3 kepada anak-anak yatim. Tapi bukan yatim yang itu, karena kalau hanya yatim, Pak Jokowi pun yatim piatu, Prabowo yatim piatu, Anies juga yatim, Ganjar juga yatim piatu. Yang namanya siapa lagi? Anies, Ganjar, Prabowo, siapa lagi? Erick Thohir juga yatim piatu. Bukan itu, biar kampanye. Halo? Yang bagaimana? Yang kelima, yuk lanjut. Yang kelima, orang miskin. Yang miskin. Inamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidu'afikum. Kita dapat berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada diri kita kalau kita peduli pada orang miskin. Untuk itu pasukan infak, tolong ini sebagai supaya ada berkah. Bu, biar keluarga ada berkah. Semuanya siapkan dompet-dompetnya. Ayo, marawesnya siapkan. Marawes siapkan itu sholawat ya, sambil mengiringi teman-teman yang kota infak diedarkan. Ya. Kori Pak Jokowi. Kori mana? Pak Jokowi telepon. Ya. Ini Pak Jokowi telepon. Ya, suruh ganti Menkominfo. Ya. Enggak, saya enggak mau jadi menteri, belum siap.